Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan aplikasi komputer kita. Untuk pertemuan kita yang ke-11 ya. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk kepada pembahasan tentang materi PPT atau kita sebut dengan PowerPoint ya. Sudah 3 aplikasi yang kita pelajari, mulai dari Word, Microsoft Excel, dan yang terakhir Microsoft PowerPoint ya. Ketiga aplikasi ini atau software ini memiliki fungsinya masing-masing, dan untuk software PowerPoint ini sering digunakan untuk kita melakukan presentasi ya, PowerPoint. Oke. Yang pertama, silakan dibuka aplikasi atau software Microsoft PowerPoint-nya. Maka tampilan yang pertama kali yang muncul setelah dibuka seperti yang terlihat pada saat ini. Untuk menu barnya yaitu File, Home, Insert, Design, Transisi, Animasi, sama dengan Microsoft yang lain. Fungsinya atau tempat-tempat menunya mulai dari perubahan font, bold, italic atau underline, semuanya sama ada di menu bar Home. Insert ini difungsikan nanti untuk kita memasukkan, misalnya seperti memasukkan chart, memasukkan header atau memasukkan tanggal dan lain-lainnya. Fungsinya sama. Sedangkan menu bar Design nanti digunakan untuk memperindah dari tampilan presentasi kita, transisi, animasi, dan terakhir slideshow. Oke. Hal yang pertama yang ingin saya bahas yaitu pada pertemuan kali ini mengenai bagaimana cara kita mendesain lembar kerja kita nih atau Word file kita ini ya. Ini lembar kerja kita, ini sering disebut dengan slide ya, slide. Ini slide kita. Pada saat awal Bapak Ibu membuka, sudah muncul yang namanya garis bayangan ini, itu garis putus-putus seperti ini, dimana ini digunakan untuk kita memasukkan atau mengentrikan apa yang ingin kita presentasikan ya. Tapi sebenarnya ini tidak hanya dua ini saja yang bisa kita gunakan untuk menulis atau untuk memasukkan apa yang ingin kita presentasikan. Kolom-kolom ini atau petak-petakan ini bisa kita tambah ya, dan bisa kita insert nanti ya. Sebenarnya ini hanya bawaan dari Microsoft PowerPoint-nya, mempermudah kita ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan, ini slide kita baru hanya ada satu. Mungkin pada presentasi yang akan kita lakukan kita butuh beberapa slide ya kan, kita butuh beberapa slide. Jadi untuk menambah slide yang kedua, yang ketiga, dan kelima, mungkin bisa Bapak Ibu pada menu Home ambil New Slide ini, pilihan New Slide, tinggal klik New Slide, maka muncul slide kita yang kedua, tentunya dengan versi yang berbeda juga apanya, gambar kotak-kotaknya ini ya. Atau bisa menggunakan untuk menambah slide ini menggunakan Ctrl M ya, menggunakan Ctrl M ya, menggunakan Ctrl M bisa, boleh di New Slide, bisa menggunakan Ctrl M, sama saja. Dan itu cara kita untuk menambah slide yang berapa yang kita butuhkan nanti, terserah. Dan untuk memindahkan, mungkin kita ada kasus memindahkan slide, gimana slide ini bisa pindah, slide 3 pindah ke 2 atau slide 1 pindah ke 3 ya. Untuk memindahkan slide ini, biar saya beri kode dulu. Ini slide A ya, ini slide yang B, ini slide yang C ya.
ya, slide A, slide B, dan slide C. Sebenarnya mungkin ada kita bertemu beberapa kasus, wah ini bagus slide-nya, ini bagusnya duluan daripada slide yang nomor 2. Caranya itu memindahkan slide ini cukup diklik, tahan, lalu silakan geser kemana ingin kita geser, ke urutan nomor berapa, mungkin ke urutan yang paling pertama, mungkin slide 3, mungkin yang C ini sudah pindah ke slide yang pertama, 2 sudah slide A, yang ketiga ada slide B. Tinggal diklik tahan, lalu geser. Tahan ya, diklik tahan, geser. Nah, dan slide A sudah pindah ke slide yang terakhir. Jadi dia slide A dari pertama. Itu cara memindahkan slide jika kita ingin slide kita itu ada yang kita ubah. Oke, ini saya hapus kembali. Saya hapus. Nah, itu cara memindahkan slide ya. Yang kedua, selanjutnya ya, yaitu bagaimana caranya kita memasukkan bahan presentasi kita ya, memasukkan bahan presentasi kita. Contoh, kita akan sering sekali untuk melakukan copy paste, mungkin bahannya itu sudah kita buat di Word atau sudah ada makalahnya, lalu kita ingin buatkan presentasinya. Cuman yang perlu saya tekankan, dalam Microsoft PowerPoint yang ditampilkan itu bukan semua materi yang akan kita tampilkan. Namanya saja PowerPoint, atau artinya itu poin-poinnya saja ya, poin-poinnya saja. Nah, jadi tidak harus semuanya. Misalkan saya sudah siapkan sebuah file, contohnya seperti ini makalah kita yang ingin ditampilkan, misalkan ingin kita buatkan per poinnya. Judul materi kita itu ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Biasanya yang kita blok, kita copy, lalu kita pindahkan ke PowerPoint ya, lalu di paste. Jadi dia seperti ini ya. Sebenarnya ini kan kolom petak ini kan sudah tersedia. Sebenarnya ini bisa kita hapus saja terlebih dahulu supaya kita kerjanya tidak terikat ya. Bisa kita hapus terlebih dahulu supaya kita bebas menggunakan slide ini kosong ya. Lalu di mana kita bisa menulisnya gitu ya. Sedangkan kita sudah menghapus tempat kotak tadi untuk kita menulis, yaitu untuk menambahkan lahan untuk kita menulis gitu, kita ambil insert, klik text box ya. Saya ulangi, klik insert, pilih text box, lalu silakan buat kotak. Nah, silakan mau buat kotak berapa buah, mau 3 atau mau tambah lagi, insert text box, bisa ya, bisa. Nah, dia ada, nggak kelihatan ya, dia ada sebenarnya, dia nggak kelihatan. Oke, nah, kita mau membuat judul presentasi kita, di insert text box, nah kita kopikan ya, klik kanan, copy, lalu kita paste di sini, klik kanan lagi, paste ya. Jadi kan seperti ini. Nah, silakan didesain sebagus mungkin. Nah, taruh dia di tengah, klik tahan, di blok ya, di blok ya, di blok, Ctrl A saja bisa. Nah, silakan mau buat apa, misalkan gaya tulisannya, berarti insert word art, mau ambil gaya tulisan seperti apa, seperti ini boleh, atau bagaimana boleh gitu ya. Nah, tinggal kita pastekan juga di sini, paste. Oke, nah ini judul, nah judul ini judul kita. Maka lihat di menu format ini ada tampilan format, silakan mau gaya tulisannya seperti apa. Gaya tulisannya biru boleh, ini juga boleh. Nah,
atau mau dibesarkan tulisannya dikit, arti home, ambil berapa besarnya. Nah, ratanya mau rata tengah tuh. Nah, ini untuk memasukkan tulisan yang ingin kita tampilkan pada saat presentasi. Ingat ya, untuk PowerPoint yang dimasukkan itu hanya poin-poinnya saja. Yang ingin kita jelaskan tentunya kita hafal ya materinya, atau kita ada catatan yang kita siapkan untuk presentasi. Jadi tidak semuanya gitu ya. Ini sudah saya ajarkan bagaimana cara menginsert ya, atau mau insert lagi. Insert lagi mungkin nama kelompoknya, jadi insert text box, klik tahan, kita buat gambar kotaknya. Lalu pengen kita masukkan nama kelompoknya mungkin, oke, di blok, di copy, terus setelah itu kita paste di sini. Ya, tinggal dirapikan saja, tinggal dirapikan. Oke, tinggal dipindah-pindahkan saja, gampang ya, rapikan gampang. Dah selesai. Nah, atau mau buat apa lagi, ada nama dosennya ya, nama dosennya. Nah, itu kita insert, klik insert, text box lagi, kita buat kotak, lalu kita kopikan nama dosennya, copy, lalu kita paste di sini. Ya, kalau mau tebal ya kita boldkan, ya, ratanya rata tengah. Udah selesai. Ini untuk desain, bukan desain, untuk memasukkan tulisan yang ingin kita presentasikan. Lalu bagaimana untuk membuat desain dari slide yang ingin kita tampilkan ya? Untuk membuat desain atau gambar atau warna untuk tampilan kita masuk kepada menu desain. Di sini sudah muncul desain seperti apa yang kita inginkan yang telah disediakan oleh Microsoft ya. Misalkan desain yang ini, atau mau yang mana ya, mana yang bagus, tinggal dipilih saja, desain yang mana yang bagus. Ini boleh, ini boleh, semuanya bagus, cuman tergantung si yang buat saja lagi ya. Oke, kalau kita mau milih yang ini, berarti tinggal kita klik, maka otomatis akan muncul tampilannya di slide kita. Tinggal kita rapikan lagi kalau ada yang kurang rapi ya. Tab lagi, tab, tulisannya kurang besar ya kita besarkan, klik menu home, ubah fontnya mungkin 36, tinggal dilebarkan saja lagi. Cuman permasalahan yang sering bahwasanya kalau kita sudah buat semua teksnya, udah kita masukkan semua teksnya, kalau kita pada saat ingin memilih warna presentasi kita atau background dari slide kita, saat kita memilih desain yang warna merah tadi, warna ini ya, maka otomatis semua slide kita juga berwarna merah ya, slide kita otomatis juga berwarna merah. Lalu bagaimana caranya agar warna masing-masing slide kita ini punya ciri khasnya masing-masing, atau masing-masing slide ini mempunyai warna yang berbeda ya? Caranya cukup mudah. Kita tetap pilih pada menu desain ya. Taruh slide mana yang mau kita ubah. Saya contohkan pada slide yang nomor 2 ya. Slide nomor 2 ini masih kosong ya, slide nomor 2. Lalu pilih, kita menu desain lagi, pilih background mana yang kita sukai, misalkan backgroundnya yang ini ya, background ini misalkan. Pada background ini jangan saudara klik kiri, tapi klik kanan terlebih dahulu. Muncul beberapa pilihan, jadi slide yang ingin kita tukar itu yang mana ya, klik kanan, jangan klik kiri tapi klik kanan,
muncul beberapa pilihan ya. Yang pertama itu apply to all slide, artinya terapkan gambar ini pada semua slide, atau terapkan pada slide yang dipilih saja, atau hapus ya. Untuk membedakan background slide 1 dengan background slide 2, silakan dipilih apply to select slide ya. Apply to select slide, diklik kiri, maka slide-nya otomatis antara slide 1 dan slide 2 dia akan berbeda, jadi tidak sama lagi. Saya contohkan sekali lagi, misalkan kita mau mengubah slide warna 3 yang nomor 3, kita pilih kita mau slide yang mana, taruhlah ini ya, klik kanan ya, arahkan kursor pada slide yang kita suka, klik kanan, ambil apply to select slide ya, artinya terapkan pada slide yang dipilih. Maka antara slide 1, slide 2, slide 3 itu berbeda-beda tampilan backgroundnya ya. Oke. Atau ingin memasukkan slide ya, atau memasukkan slide, maksudnya ingin memasukkan background berupa foto atau berupa yang lain, tidak slide yang sudah tidak background yang disediakan oleh Microsoft ini saja, kita punya background sendiri, bisa kita masukkan, misalnya tuh foto kantor mungkin, atau foto dengan kelompoknya bisa, yaitu pada menu desain ya, ambil format background ya, ambil format background. Setelah itu muncul pilihan ini ya, saya ulangi, format background, muncul pilihan ini ya, pilih yang picture atau tekstur fill ya, lalu klik file, cari gambar yang ingin kita masukkan, kita simpan di mana. Saya punya gambar satu, misalkan ini, klik lalu insert, maka dia otomatis akan muncul. Tinggal atur aja di sini lagi, mau atur offset leftnya berapa, misalkan di sini ya, atau screennya berapa gitu, tinggal diatur aja lagi di setting ya, tinggal di setting ya. Nah, setelah itu kita close saja. Jadi antara slide 1, slide 2, slide 3 sudah punya tampilan background yang berbeda-beda ya. Selanjutnya cukup sampai di sini, sebenarnya sudah bisa kita membuat Microsoft PowerPoint ya, tinggal memasukkan materi yang ingin kita tampilkan saja lagi, tinggal di copy dan di paste dengan syarat materinya sudah siap. Untuk menampilkannya, ini sudah kita tersambung dengan InFocus misalnya, atau layar atau TV, tinggal klik di bagian kanan bawah pada pilihan ini ya, pada slideshow ya, atau di sini di menu tab slideshow bisa, menu tab slideshow, ambil from begin atau dari awal, dari slide yang sekarang ya, ambil ini from begin, maka muncul tampilan yang seperti ini. Cuman dalam presentasi kita harus membuat sesuatu hal yang menarik ya, jadi tidak kaku seperti ini. Coba lihat, saya geser ke slide yang nomor 2 ya. Nah, ini kan kaku nih perpindahannya ya, perpindahannya kaku ya. Nah, ya, tidak ada animasi ya. Nah, untuk mempercantik presentasi kita, yang pertama itu kita harus buat yang namanya itu transisi, artinya ada transisi antara slide 1 dan slide 2. Microsoft sudah menyediakan itu pada menu tab transisi ya. Ini ada beberapa pilihan, tinggal dipilih sukanya yang mana ya. Saya mau ambil satu ini, saya ambil ini, saya klik ya, muncul dia seperti itu, sudah ada tanda bintang. Nah, slide yang nomor 2 mau saya kasih lagi slide transisinya seperti ini gitu. Slide yang nomor 3 mungkin saya tinggal dipilih aja mana yang suka.
Nah, bisa, atau yang lebih bagus mana ya, ini ya mungkin. Nah, sekarang kita lihat, kita ambil slideshow from begin atau from current slide. Kita lihat ya, di tampilannya sudah mempunyai sedikit animasi yang cukup bagus ya. Bisa dia kembali seperti ini ya. Sudah cukup bagus presentasinya ya. Itu untuk yang dikatakan dengan transisi ya, transisi ya. Selanjutnya kita belajar membuat yang namanya animasi ya. Animasi, apa itu animasi? Yaitu kita menggerak-gerakkan hurufnya atau membuat animasi, membuat pergerakan hurufnya, apakah muncul dari kanan, muncul dari kiri, atas, atau dia mulai seperti huruf yang melayang-layang pada saat kita tampilkan dia di slide. Nah, kalau seperti ini ya kaku saja, ininya tidak ada animasinya ya, tulisan ini tidak ada animasinya. Lalu bagaimana caranya kita membuat animasi? Tuh, kita blok ya, kita klik dan kita blok. Yang akan kita buat animasi itu kita pilih pada menu animation. Nah, Microsoft sudah menyediakan, tinggal kita pilih mana yang kita suka. Yang perlu saya jelaskan yaitu menu ini pada entransi ini pada saat awal slide mau masuk, bukan slide ya, pada saat teks mau masuk ya. Ini pilih pada teks mau masuk, dan exit ini pada saat teks mau keluar. Saya ambilkan satu seperti zoom ya. Zoom ya, akan tampilnya seperti itu ya. Nah, saya preview. Nah, jadi ada animasi. Nah, lalu kita buat mana lagi yang mau kita animasikan, terserah saja, misalnya ini ya. Nah, kita pilih lagi, kita mau animasiin seperti swivel ini. Nah, atau seperti itu. Nah, di ini ya, coba kita lihat spesial ya. Terus kita klik dulu, kita keluar dan kita keluar ya. Coba di animasinya. Nah, cuman permasalahannya yang perlu saya tekankan ini, lihat pada pilihan timing ini ya. Ini harus kita pada posisinya pada on click itu ada 3 pilihan, on click, with preview, atau setelah preview. Sebenarnya pada pilihan on click artinya kita pada saat dia selesai kita harus klik terlebih dahulu baru dia bekerja animasinya ya. Nah, untuk agar dia bekerja sendiri kita tukar dia, misalnya kita ada ini seperti ini ya. Nah, kita tukar dia pada with previews, ini kita tukar pada menu pada pilihan, kita blok pilihan yang after preview, ini setelahnya, ini akan otomatis nanti. Mari kita lihat ya. Ya, ini tidak ada saya klik, jadi dia otomatis ya. Dia otomatis keluar. Nah, tinggal kembali diatur berapa lamanya, mungkin 1 detik atau berapa mikrodetik. Nah, apakah pilihannya harus diklik baru dia beranimasi, apakah dengan previewsnya sendiri atau setelah tampilan yang berikutnya ya, dia akan animasinya akan bekerja ya. Saya tidak ada melakukan klik, nah dia jalan sendiri ini. Nah, tinggal atur durasinya agar dia cepat ya. Oke. Oke, itu 3 itu materinya, masalah desain, masalah transisi, lalu masalah animasi, dan terakhir selesai. Itu saja materi pokok untuk PowerPoint. Jadi Bapak Ibu silahkan buat tugas PowerPoint-nya dalam bentuk kelompok. Nanti saya share siapa saja kelompoknya, kalau bisa dikumpul dalam minggu ini, paling lambat minggu besok ya. Itu saja materi saya mengenai PowerPoint. Silakan Bapak Ibu berkreasi PowerPoint-nya
dengan temanya terserah saja, minimal itu 5 slide. Ingat, yang dibuat di PowerPoint itu yang akan saya nilai itu apakah poin-poinnya saja, apakah dimasukin semuanya atau bagaimana. Oke, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Kita ketemu pada teori kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.